warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja yang paling indah bukanlah puja kepada kekasih tercinta, bukan pula puja kepada rezeki yang luar biasa. Puja yang paling indah ialah puja kepada Sang Maha Pencipta saya, kamu, beserta alam semesta. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam yang paling dalam bukanlah salam kepada kekasih kelak, bukan pula salam berupa ucapan selamat malam. Salam yang paling dalam ialah salam kepada Nabi akhirul kalam, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan kesehatan, juga rahmat berupa rezeki yang berkah. Bercerita tentang rezeki yang berkah, pernahkah Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku sekalian melihat atau bahkan melakukan ingin membuka usaha, tetapi modal utamanya dipinjam dari lembaga atau seseorang yang sering kita sebut rentenir? Pada awal mula pembukaan usaha ini terlihat lancar, tidak ada hambatan. Tetapi setelah setahun atau 2 tahun, usaha tersebut malah redup atau bahkan bangkrut. Mengapa terjadi demikian? Ternyata karena hasil usaha atau labanya habis untuk membayar cicilan berupa bunga yang sangat besar. Padahal sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ingat ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, janganlah kamu membunuh dirimu. Sudah tahu riba, tidak berkah, kemudian bunganya banyak. Bukannya bahagia, malah jelata. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saya, ibu, bapak bertemu dengan orang yang demikian, seketika jiwa endorse saya akan keluar. Makanya bapak ibu, jika ingin meminjam uang di bank syariah saja, uangnya berkah, tanpa riba, apalagi bunga. Tapi tuh, lihat tuh, dia tidak pinjam uang di bank syariah, tapi kehidupannya mewah, harta di mana-mana, 7 turunan tidak bakal habis. Ingat ya Bapak Ibu, orang-orang di muka bumi ini dibagikan oleh Allah terhadap 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana jika mereka melakukan kesalahan, oleh Allah akan langsung ditegur, seperti kejadian yang tadi. 2 tahun usahanya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah tidak ingin beliau masuk terlalu dalam ke dalam lubang dosa. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana mereka kehidupannya? Di dunia dibuat bahagia oleh Allah, kehidupannya berkecukupan, bahagia selalu, tidak akan kekurangan. Tetapi apa balasan untuk mereka? Sabar. Di akhirat nanti mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka jahanam telah menunggu mereka. Apakah Bapak Ibu mau yang seperti ini? Tentu tidak, bukan? Selain kisah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, terdapat sebuah keluarga yang memulai usaha kecil-kecil, tetapi terlihat berkecukupan, tidak kurang suatu apapun, bahkan hidupnya terlihat bahagia selalu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah usaha yang diberkahinya, karena uang yang digunakan pun uang yang berkah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Apa saja ya Rasulullah? Kata para sahabat.
orang yang syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali hak. Yang keempat, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari peperangan, dan selanjutnya menuduh berzina. Hadis riwayat muttafaq alaih. Disebutkan bahwa tiada dosa yang paling sadis bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kecuali dosa riba. Sallallahu alaihi wasallam melaknat orang pemakan riba, baik yang memberikan, yang mencatat, dua orang saksi. Bagi Rasul, mereka semua adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita telah melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci yang namanya riba. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah sama-sama kita menghindarkan diri dari yang namanya riba. Karena riba jauh dari berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi